sama dengan sudah. Maka apa sih, lupa jadinya. Status, masukkan status sudah gitu. Kemudian kalau si statusnya sudah, kita tulis ekspresi apa yang terjadi katanya. Ekspresinya nanti akan sama kurang lebih dengan yang kita masukkan di atas. Hanya saja jenis kelaminnya bukan pria, tetapi misalnya perempuan, kemudian statusnya sudah, maka ekspresi yang akan keluar adalah print jenis kelamin, kemudian jenis datanya kita ambil dari input box jenis, kemudian akan keluar print sudah menikah, dan dan datanya kita ambil dari status input box yang ini. Setelah itu akan muncul print keterangan ibu. Seperti itu. Jadi perempuan dan sudah menikah berarti keterangannya adalah ibu. Kalau ternyata perempuan tetapi belum menikah, maka apa yang akan muncul? Kita tulis else. Yang akan muncul adalah print jenis kelamin dengan data jenisnya kita ambil dari input box juga. Kemudian print sudah menikah, datanya kita ambil dari input box yang status. Kemudian print keterangan single. Begitu. Kalau sudah, kita akhiri dengan and if untuk level yang kedua. Sekarang kita tutup and if untuk level yang pertama. Jadi akan ada 3 and if. And if yang ini untuk menutup if yang ini, and if yang ini untuk menutup if yang ini. Sedangkan and if yang terakhir untuk menutup if ibunya gitu, if orang tuanya. Seperti itu. Kalau sudah di and sub. Sudah menulis codingnya semua teman-teman? Ada yang masih belum atau terlewat? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, berarti kita close. Kemudian kita run juga. Caranya masih sama, kita klik formnya. Nanti akan muncul input box jenis kelamin. Nah, katanya tadi diminta memasukkan perempuan. Kita tulis perempuan, kita klik OK, kemudian ditanya, sudah menikah? Kalau jawabannya sudah, tadi dimintanya belum ya? Belum. Belum. Kemudian kita OK, maka akan muncul tampilan print seperti ini. Kita muncul tampilan print seperti ini. Jenis kelamin, perempuan, sudah menikah, belum, keterangan single. Seperti itu, teman-teman. Apakah ada yang error? Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Mantap, keren. Berarti kalian sudah mulai teliti sekarang. Mudah-mudahan sudah mulai memahami juga codingnya ya. Oke, kalau misalnya tidak ada, berarti itu untuk if then dan if then else. Untuk proyek kita yang akan saya praktikkan hari ini hanya itu saja, tetapi saya akan membahas singkat tentang modul yang dari Fakultas UNUD itu. Dari Universitas UNUD. Fakultas Teknik apa tadi? Teknologi Pertanian. Nah, di sini mereka masih sama untuk penjelasannya, if then else-nya juga kurang lebih masih sama. Nah, kalau mereka di sini kan tadi kita mudah sekali ya, hanya memasukkan coding saja, dimulai dari coding yang paling mudah, if then, kemudian kita masuk ke coding yang mulai naik levelnya 0,5 kesulitannya, dengan kita masuk ke if then else, kemudian ke agak yang lebih complicated lagi, masuk tingkat kesukarannya 1 gitu ya. Untuk yang ke if then else yang bertingkat tadi, kemudian kalau misalnya di modul Fakultas Teknologi UNUD ini, nah mereka untuk tampilannya yang pertama ini untuk yang mudahnya, mereka di sini si formnya dimasukkan objek atau kontrol kalau di mereka. Di sini ada label dan juga text box dan juga comment button, di mana katanya nanti ketika si text box-nya ini dimasukkan, jadi di sini proyeknya adalah pengujian bilangan. Ketika teman-teman memasukkan nilai atau angka ke text box yang tulisannya masukkan sembarang bilangan, kemudian diklik comment button periksa, nanti itu akan menunjukkan hasilnya. Si bilangan itu
apakah bilangan positif atau bilangan negatif. Nah, caranya rumusnya sudah ada di sini. Kemudian yang lebih enaknya lagi, di modul ini itu dijelaskan alurnya, teman-teman. Jadi buat tambahan, pengertian tambahan, di sini dijelaskan alurnya. Nah, alurnya itu dimulai dari ketika kita membuat proyeknya itu, si tampilannya terbuka, mulai kemudian nanti akan membaca bilangan pada objek TXT bilangan, yaitu nanti si programnya itu akan membaca text box yang namanya itu TXT bilangan katanya. Nah, nanti jika TXT bilangannya kurang dari 0, yang mana TXT bilangan kurang dari 0 ini merupakan kondisi kalau misalnya TXT bilangannya kurang dari 0, maka ekspresi yang akan muncul adalah ini. Ini ekspresi yang pertama, kalau misalnya sesuai dengan kondisi, yaitu TXT bilangannya kurang dari 0, maka akan muncul bilangan negatif. Kalau tidak, maka akan muncul seperti ini. Bilangannya, susah sekali. Bilangannya positif. Nah, nanti setelah itu, ketika klik OK, maka akan selesai. Si program sudah tidak terunning lagi. Nah, silahkan dicoba secara mandiri, teman-teman. Ini untuk codingnya sudah dikasih tahu, jadi kalau mau coba sendiri silahkan. Kemudian di sini juga dibuat contoh aplikasi yang mulai naik tingkat kesukarannya. Di sini mereka membuat form gitu, formulir di mana kita dapat memasukkan nama mahasiswa, kemudian kita dapat memasukkan nilai teori dan juga nilai praktik, tetapi nilai rata-ratanya itu tidak kita secara manual masukkan, tetapi oleh sistem bisa langsung mereka hitung. Nah, contohnya misalnya siapa ya? Contohnya Mbak Andini misalnya. Di sini dimasukkan nama mahasiswa Andini. Kemudian Mbak Andini nilai teorinya misalnya dimasukkan 90, nilai praktiknya 90. Nah, si nilai rata-ratanya ini ketika kita klik komen hitung, itu akan langsung muncul hasil perhitungan dari rata-rata dari nilai teori dan nilai praktik. Kemudian nanti di keterangannya akan muncul Andini lulus. Seperti itu kurang lebih. Nah, silahkan juga di teman-teman coba. Untuk rumusannya masih ada juga di sini. Silahkan secara mandiri teman-teman coba. Nah, nanti hasil akhirnya itu adalah seperti ini. Jadi ketika diklik tombol hitung, itu akan muncul nilai rata-rata dan keterangan. Ketika diklik kosong, si field di text box-nya ini akan menjadi kosong atau semuanya terhapus. Kemudian ketika kita klik keluar, itu maka si program sudah tidak berjalan atau tidak terunning. Seperti itu. Nah, di sini saya mau memberikan tugas kepada teman-teman. Ini latihan mandiri 1. Sebetulnya saya pun belum sempurna menyelesaikan latihan mandiri 1 ini karena sejujurnya saya pun untuk Visual Basic 6.0 ini belajar bersama teman-teman. Sejujurnya. Jadi saya di sini mau memberikan tantangan kepada teman-teman dan juga kepada saya sendiri untuk membuat latihan mandiri 1 ini. Jadi latihan mandiri 1 ini teman-teman akan membuat proyek Visual Basic untuk mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit atau sebaliknya. Nah, tampilan proyeknya itu seperti ini. Nanti untuk formnya diberikan nama program konversi suhu sederhana, kemudian ada label, dan label. Di sini ada text box, dan juga ada text box, dan ada 2 comment button. Nah, ketentuannya katanya pada saat form di load, comment button hitung dan hitung lainnya tidak dapat dipilih alias si comment button ini tidak aktif, teman-teman. Kemudian pada saat salah satu teks terisi, baru komen hitungnya dapat dipilih. Setelah komen hitungnya diklik, teks lainnya terisi secara otomatis. Jadi ketika kita menuliskan angka suhu dalam Celsius, kemudian kita klik komen button hitung, maka si suhu Celsius itu akan langsung terkonversi ke suhu Fahrenheit. Nah, kalau sudah, si komen hitung lainnya akan nyala, baru bisa kita klik. Kalau hitung lainnya diklik, maka si text box-nya akan kembali kosong. Gitu. Nah, sebetulnya kalau yang punya saya ini sama masih belum sempurna. Jadi kita di sini bareng-bareng mencari tahu codingannya.
Nah, teman-teman bisa mencari codingannya bebas, mau lewat apa, mau lewat YouTube, mau lewat Google, atau mau lewat bertanya kepada senior atau yang lainnya, silahkan. Tapi diharapkan itu hasil teman-teman sendiri. Nah, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini yang saya buat. Nah, tapi masih ada kekurangan untuk saya ini ketika dibuat, kan tadi mintanya ketentuannya itu ketika form di-load, si komennya itu tidak aktif. Tapi di sini saya masih aktif. Cara tidak mengaktifkannya itu harus dihapus dulu seperti itu. Itu masih ada kekurangan. Nah, kalau misalnya sudah, kita contoh masuk suhu dalam Celsiusnya 0, baru si komen hitungnya akan muncul. Kayak gini. Dan ketika si komen hitungnya kita klik, nanti akan mengkonversi ke dalam suhu dari Celsius ke Fahrenheit berubah. Jadi 32. Ketika si komen hitung lainnya kita klik, jadinya kosong. Gitu. Nah, kelemahan saya juga baru bisa mengkonversi dari Celsius ke Fahrenheit saja, belum bisa dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, barangkali kalau mahasiswa kan suka lebih kreatif. Nah, kita di sini belajar bareng-bareng mencari bagaimanakah cara codingannya, karena dari modul yang saya kasih pun di situ tidak ada codingannya gitu teman-teman. Jadi kita disuruh belajar untuk mandiri, mencari tahu codingannya seperti apa. Bisa cari lewat tadi internet atau bisa secara offline nanya ke orang lain juga silahkan. Nah, untuk penugasan ini saya akan bagi kelompok kecil sekali. Untuk pengerjaannya bisa dikerjakan oleh 2, karena di sini kan ganjil ya, 2 dan 3 orang. Jadi hanya ada satu kelompok yang terdiri dari 3 orang. Kenapa demikian? Karena kalau saya buat kelompok besar, itu pasti teman-teman hanya beberapa orang aja yang kerja gitu, yang lainnya belum tentu ikut mengerjakan gitu kan, sayang sekali. Jadi diharapkan teman-teman ini bisa semua. Ya. Teman-teman ini diharapkan bisa semua untuk membuat codingan ini. Nah, waktu pengerjaannya itu 6 hari. Sekarang hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti sampai Kamis 2359. Cukup panjang teman-teman untuk mencari info. Silahkan kalau misalnya ternyata Bu, saya hanya bisa sampai kayak Ibu saja gitu, cuman sampai konversi Celsius ke Fahrenheit saja misalnya. Seperti itu, it's okay. Namanya juga kita di sini belajar, silahkan kerjakan semampunya, tetapi bukan berarti teman-teman cuman, aku mah cuman bisa masukin objek-objeknya aja, nggak mau pakai coding gitu. Ya itu juga sebetulnya terserah, itu hasil teman-teman akan menentukan nilai teman-teman juga. Nah, nanti bila mana ada teman-teman yang berhasil mengerjakan sesuai dengan ketentuannya, maka itu akan mendapatkan nilai sempurna alias 100. Dan kita akan bahas hasilnya di minggu depan. Seperti itu, teman-teman. Ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Oh ya, untuk tugasnya dikirimkan ke email saya. Jadi pertama tugas kalian tentukan dulu mau berkelompok dengan siapa. Kalau sudah, silahkan kumpulkan list kelompoknya ke Mbak Fatima. Nanti Mbak Fatima kirim listnya ke saya. Jadi kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa gitu ya. Nanti listnya kirimkan ke saya, terus teman-teman coba mengerjakan selama 6 hari. Nah, setelah itu si tugasnya dikumpulkan ke email saya oleh perwakilan saja. Misalnya Mbak Dila sekelompok dengan Mbak Rida. Nah, boleh dikirimkan oleh Mbak Dila saja, misalnya ke email saya. Jangan lupa untuk subjeknya kelas underscore kelompoknya kelompok berapa. Misalnya tadi Mbak Dila dan Mbak Rida kelompok 1, berarti 2C underscore kelompok 1 underscore tugas mandiri 1, seperti itu. Ya. Diulangi lagi, kelas underscore nama kelompok tugas mandiri 1. Kemudian di body text inbox-nya, di body text email-nya, itu teman-teman silahkan dituliskan nama kelompoknya. Jadi nanti di body email-nya ditulis kelompok 1, Dila NPM berapa, Rida NPM berapa, NPM atau NIM. Ya, NIM kalau di sini. Dila NIM berapa, kemudian Rida NIM berapa. Setelah itu, untuk penyimpanan filenya, tolong disimpan juga dengan nama kelompok underscore tugas mandiri, seperti itu.
nama kelompok underscore tugas mandiri. Kenapa tidak hanya disimpan tugas mandiri saja? Takutnya misalnya kan di sini kelompoknya banyak. Misalnya tadi kelompok 1 Dila dan Rida. Nah, kelompok 2 misalnya Mbak Novi dan Mbak Zalfa. Itu menyimpan file yang sama, yaitu tugas mandiri 1 aja. Bisa jadi kan nilainya tertukar. Gimana ternyata Mbak Novi dan Mbak Zalfa itu sempurna mengerjakan hingga selesai, sedangkan Mbak Dila dan Mbak Rida itu kurang sedikit misalnya. Itu kan bisa jadi saya salah memasukkan nilai karena filenya namanya sama. Seperti itu. Oke, dapat dipahami untuk tugasnya? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti karena ini Zoom kita sudah cukup lama, 1 jam lebih, saya harapkan teman-teman bisa menyelesaikan secara sempurna si tugas mandiri 1 ini. Terus kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, nggak usah dipaksain, namanya juga belajar, tapi kalau bisa paksain dulu sih. Maksudnya jangan jadi Bu, saya nggak ngumpulin gitu sampai nangis-nangis gitu kan nggak mungkin ya, udah mahasiswa sampai nangis-nangis. Nggak bisa Bu, aku tuh gitu kayak gitu kan nggak mungkin ya. Udah pada gede juga, tapi kalau bisa ya berusaha dulu lah. Gitu. Tunjukkan bahwa kalian mahasiswa yang siap belajar mandiri seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang ingin ya. Siapa? Bu, kalau tanyanya ke Bu Nurma boleh nggak? Nggak boleh. Nggak, soalnya saya juga masih baru sampai sini. Teman-teman coba mandiri dulu, kalau udah mepet-mepet boleh deh bertanya. Gitu. Jangan dari awal, Bu, kayak kemarin kelas apa ya? Bu, saya baru bisa konversi Celsius ke Fahrenheit saja gitu. Terus, iya sama saya juga, saya jawab gitu. Ya Bu, terus gimana? Ya Mbak cari aja yang lain, saya juga lagi mencari kok gitu. Saya juga belum bisa Mbak gitu. Oh iya Bu gitu. Sama kita sama-sama belajar di sini. Oke. Jadi biar lebih berkembang gitu loh. Pas ditanya, kalian Visual Basic bisa bikin apa? Bisa bikin program dong, gitu kan. Nanti proyek akhirnya mudah-mudahan jadi proyek akhir yang keren dan bisa kita tunjukkan kepada KPS kita. Oke. Sekianlah untuk hari ini. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, semoga teman-teman sehat selalu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih sudah mengikuti praktikum hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang jelas atau misalnya ada kata-kata yang keluar dari mulut saya yang tidak baik, mohon dimaafkan. Atau perilaku juga mohon dimaafkan. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Oh iya, sudah ada kabar-kabar burung, kita akan bertemu secara offline. Ya, akhirnya semoga teman-teman sehat selalu agar kita bisa bertemu secara offline ya. Kita akhiri untuk kelas pemrograman database hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Selamat mengerjakan tugas latihan mandiri ini. Ditunggu listnya ya Mbak Fatima dan teman-temannya yang lain untuk menentukan kelompoknya. Baik, kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.